Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Kita akan bersekolah minggu ya pada hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan sekolah minggu kita hari ini, mari kita pujikan Kaulah Harapan. Kekuatanku, ku tak dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat atas anugerah-Mu, kami anak-anak-Mu boleh dapat bertemu, boleh dapat bersekutu walaupun secara online ya Tuhan, tetapi kami yakin hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan sertai kebaktian kami pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan pujikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Di Bawah Kepak Sayap. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Langit biru bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tentu luar biasa bukan? Puji Tuhan. Semoga anak-anak dan keluarga, juga Bu Atik di sini dan keluarga juga semua sehat. Puji Tuhan. Kali ini kita bisa bertemu lagi dalam sekolah minggu edisi bulan Maret. Nah, anak-anak, mari sebelum kita menerima
firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu buat diantarkan. Selamat pagi Bapa Allah yang bertahta di kerajaan surga, yang biasa kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul bersatu hati untuk bersiap-siap menerima sabda-Mu. Mampukan kami, buka hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar, kami terima pagi ini boleh kami materaikan dalam hati kami dan boleh kami pakai sebagai pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, jauhkan dari godaan, jauhkan dari mara bahaya, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau beri hikmat, kebijaksanaan, sehingga apa yang terucap dari bibir ini hanyalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ati. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa bukan? Puji Tuhan, semoga anak-anak, juga Bu Ati, juga keluarga kita semua sehat. Amin. Anak-anak, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, ya. Renungan pada pagi ini bertema lawanlah godaan. Firman yang mendasari renungan pagi ini diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita simak bersama-sama anak-anak yang bawa Alkitab, ayo dibuka. Yuk, kita buka bersama-sama, kita simak bersama-sama. Buat yang bacakan, kalian menyimak dari Alkitab kalian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan. Iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atasnya supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah
Iblis mengakhiri semua percobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Berbahagialah kita yang mendengar sabdanya dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, anak-anak, kita sudah membaca bersama-sama ayat dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Nah, mari kita bersama-sama coba tebak. Bu Hati pagi ini bawa apa ya? Coba tebak. Bawa apa nih? Tada! Apa ini anak-anak? Ini es krim. Yang satunya lagi, tada! Wafer. Nah, coba anak-anak. Coba kalau Bu Hati tanya, kalian es krim dan waffle. Coba Bu Hati mau tanya, mana kinan? Hah? Ini? Wow. Lah, itu Dek Gaby pilih yang mana Dek Gaby? Ini apa ini? Oh, ini juga. Lah, terus Mbak Sally pilih yang mana? Oh, ini. Wah, semua kok pada pilih ini ya. Apa ini enak ya? Tentu dingin, segar sekali. Rasanya yummy ya. Anak-anak, ini memang adalah sebuah pilihan. Anak-anak memang boleh memilih yang ini atau yang ini satunya. Nah, semua enak. Nah, anak-anak, hidup itu perlu pilihan. Demikian juga kalian. Ternyata dari yang Bu Hati tanyakan tadi, semua pada milih es krim. Anak-anak, pilihan kalian memang tidak salah. Tetapi anak-anak, es krim ini boleh dimakan, boleh dinikmati, tetapi kalian jangan terlalu banyak. Nanti bisa batuk kalau kebanyakan minum atau makan es ya. Makan es krim, kalau minum es ya, segala macam yang ada esnya. Nah, apalagi saat ini sedang musim hujan. Kalian jangan terlalu banyak mengonsumsi yang dingin-dingin. Misalkan seperti es krim, sedikit saja boleh, tetapi kalau terlalu banyak juga tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Apalagi sekarang sedang musim batuk pilek, dan itu juga bagian dari gejala COVID-19. Anak-anak tentu sudah tahu ya, varian yang sekarang sedang semarak ya, sedang bergejolak, yaitu apa anak-anak? Omikron. Nah, itu gejalanya dan pilek banyak menyerang anak-anak ya. Jadi kalian ketika disodori pilihan, boleh kalian mencicipi sedikit saja, maksudnya tidak terlalu banyak ya, sehingga tidak membuat anak-anak malah sakit. Nah, coba kalian perhatikan ya. Jadi ketika kalian ya memilih sesuatu, jangan yang akhirnya justru membuat anak-anak sakit atau merugikan anak-anak ya. Nah, coba dibawa sesuatu lagi nih. Coba tebak apa ya? Apa ini? Ah, ternyata Wati juga bawa uang. Seandainya anak-anak tadi dari rumah sudah disediakan, ibu dibawain 2 lembar ini untuk kalian dibawa pada waktu sekolah minggu. Coba kalian pilih yang mana? Coba untuk persembahan. Coba kalian kira-kira pilih yang mana untuk persembahan? Ya, pasti yang terbaik. Tentu anak pilih yang ini bukan? Bagus kalau yang ini. Nah, anak-anak, sesi yang kedua ini juga merupakan sebuah pilihan ya anak-anak. Pilihan
supaya kalian milih yang terbaik ya, untuk hal yang baik pula, untuk persembahan. Nah, anak-anak, dari contoh yang Bu Wati perlihatkan tadi, baik es krim, pilih dengan wafer, maupun uang ini 5.000 dengan 2.000, kalian harus pilih yang mana? Tentu kalian pilih yang terbaik. Nah, anak-anak, dalam kehidupan ini juga ya, kalian juga dihadapkan pada pilihan seperti ayat yang sudah kita baca tadi ya. Dari mana tadi? Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ternyata Yesus juga dihadapkan pada pilihan. Pilih yang mana? Pilih mengikuti iblis atau mengikuti yang benar menurut apa? Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana coba anak-anak? Masih ingat tadi ayat yang kita baca? Apa tadi? Yang pertama, Tuhan Yesus disuruh merubah batu menjadi roti, anak-anak ya. Kalian sudah baca kan tadi? Bagaimana jawab Tuhan? Ternyata Tuhan Yesus menjawab bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Itu adalah penolakan bahwa Tuhan tidak memilih apa yang diperintahkan oleh iblis. Nah, apalagi yang kedua, anak-anak? Yang kedua tadi apa? Pilihannya apa tadi? Tuhan Yesus disuruh terjun dari atap bait Allah ke bawah. Coba kalau kamu anak Allah, buktikan bahwa kamu bisa turun dari atap ini ke bawah. Ayo, berani apa tidak? Bagaimana sikap Tuhan Yesus, anak-anak? Tuhan Yesus pun tidak menuruti tawaran dari iblis ya. Coba yang ketiga apalagi cobaannya? Godaannya apa? Ayo, siapa yang tahu tadi? Yang bacanya serius pasti bisa jawab. Apa tadi, anak-anak? Iya, yang ketiga, Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis dengan iming-iming semua yang ada di kerajaan dunia akan diserahkan kepada Yesus. Loh, tapi bagaimana Yesus? Jawabnya menolak, anak-anak. Kita harus menyembah kepada Allah saja ya, tidak boleh Tuhan yang lain atau Allah yang lain. Nah, Tuhan Yesus sudah menyatakan pilihannya, sudah membuat keputusan untuk memilih yang benar, tidak menuruti kata iblis. Nah, anak-anak, demikian juga anak-anak juga bisa belajar dari Yesus yang sudah memberi teladan kepada kita ketika harus memilih itu memang hak kalian, anak-anak, hak kita, tetapi kita harus mempunyai sikap yang bijak ketika ada dua pilihan, misalnya ya, pilihan yang baik dan pilihan yang tidak baik atau pilihan yang buruk. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tentu juga harus bijaksana seperti yang diteladankan Yesus. Seperti tadi Bu Hati bilang, kok ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Yang bagaimana, Ibu? Nah, perbuatan yang baik, kalian ketika memilih sesuatu yang baik, perbuatan yang baik apa saja, misalnya kalian memutuskan untuk misalnya nih sering membantu ibu di rumah. Ayo, siapa yang sering bantu ibu di rumah? Siapa itu? Kinan itu ya, sering membantu bundanya di belakang ya, di mana? Di dapur. Siapa lagi? Chelsea suka menolong ibunya. Iya, membawakan apa? Oh, makanan yang sudah siap. Terus apa lagi tuh? Davin? Davin suka menolong ayahnya membersihkan atau mencuci motor. Itu adalah perbuatan yang baik. Apalagi bisa disebutkan anak-anak? Iya,
banyak anak-anak yang bisa kalian lakukan untuk berbuat baik tadi ya. Pilihan perbuatan yang baik ya. Pilihan untuk melakukan perbuatan yang baik. Selain apa tadi yang selain Bu Wati sebutkan tadi apa saja? Apalagi coba? Datang ke sekolah minggu tidak terlambat ya kan? Terus apalagi? Memimpin doa dalam keluarga, pasti di tengah anak-anak setiap pagi atau setiap hari tertentu, setiap waktu tertentu pasti anak sekali-sekali dong memimpin doa. Terus apa Ibu? Kok ada pilihan perbuatan baik dan ada yang tidak baik? Ayo contoh yang tidak baik apa? Kalau bermain sama temennya atau saudaranya, boleh tidak berebut mainan? Tidak boleh. Apalagi datang ke sekolah minggu terlambat. Karena apa? Sering bangun kesiangan. Nah, itu adalah contoh-contoh hal-hal yang tidak baik. Tidak perlu dipilih. Anak-anak kalian mempunyai kesempatan untuk milih yang terbaik, yang sesuai dengan yang diteladankan oleh Yesus. Semoga Tuhan mampukan kita menolong kalian untuk bisa meneladani Yesus dengan memilih yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang terkasih, untuk anak-anak-Mu baik yang di sekolah minggu yang di gereja maupun yang di rumah, dimanapun mereka berada. Mampukan Tuhan untuk dapat meneladani Yesus yang bijaksana dalam menentukan pilihan, dan tentunya pilihan yang baik. Tuhan, anak-anak-Mu juga mohon pertolongan-Mu kiranya menjadi anak-anak yang bijaksana di dalam menentukan pilihan untuk senantiasa melakukan tindakan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu jika di dalam sekolah minggu pagi ini terselip dosa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Nah, bagaimana adik-adik tadi firmannya? Sudah apa belum? Nah, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum kita nanti tutup dalam doa, kita akan pujikan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua.
kami, Dia itu Allah kami, Sang Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, kita sekarang sudah di akhir sekolah minggu kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah bersekutu, kami sudah bersekolah minggu, dan kiranya apa yang kami dapat dari firman yang disampaikan pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mengakhirinya, kita akan pujikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah,
kekasihku. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nah, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita bertemu minggu depan di jam yang sama. Dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.